Saat ini saya akan membawakan tugas Asikonus Agenda 1 hari ketiga, yaitu kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yuk kita simak. Mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi siap siaga seorang warga negara baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi berbagai situasi yang mengancam kebutuhan dan keberlangsungan bangsa dan negara. Hal ini mencerminkan tanggung jawab moral setiap individu dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibutuhkan kemampuan awal bela negara. Konsep kesiapsiagaan bela negara yaitu siap siaga secara fisik, mental, dan sosial. Kesiapsiagaan bela negara tidak hanya terbatas pada kesiapan fisik seperti kondisi tubuh yang prima dan sehat, serta memiliki energi yang cukup untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, tetapi juga meliputi kesehatan mental, yaitu pengabdian yang jujur, adil dan berintegritas, serta menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik dan masyarakat sebagai ASN yang mengajar di sebuah madrasah, dan memiliki kesiapsiagaan sosial, yaitu kemampuan sosial yang baik dalam bekerja dalam tim. Dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan, kesiapsiagaan ini didasarkan pada kecintaan terhadap tanah air, yaitu kesadaran akan pentingnya peraturan dan kesatuan, serta rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa juga merupakan tujuan utama kesiapsiagaan bela negara. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pembahasan selanjutnya ialah etika, etiket, dan karakter seorang ASN. Aparatur sipil negara memiliki peran krusial dalam kesiapsiagaan bela negara. Etika yang mencakup nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip membentuk dasar perilaku yang baik. Sedangkan etiket ialah berkaitan dengan tata krama dan sopan santun dalam berinteraksi, menunjukkan penghormatan terhadap karakter orang lain. Sedangkan karakter sendiri sebagai identitas diri, mencerminkan integritas dan dedikasi seorang ASN dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks kesiapsiagaan bela negara, seorang ASN yang beretika, beretiket, dan berkarakter akan menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Selanjutnya yaitu kesiapsiagaan bela negara, yaitu dapat dilakukan dengan baris berbaris dan upacara bendera, acara keprotokolan, kewaspadaan diri, membangun tim yang solid, dan cara kamalam, yaitu api bela negara. Pembahasan selanjutnya yaitu tata tempat pada kegiatan resmi. Pengaturan posisi dan urutan tempat duduk atau berdiri bagi individu yang menghadiri acara resmi, baik acara kenegaraan maupun acara resmi lainnya. Pengaturan ini didasarkan pada hierarki dan protokol yang berlaku, dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang tertib, khidmat, dan menghormati semua tamu yang hadir. Selanjutnya yaitu prinsip dasar tata tempat. Melihat pada hierarki, yaitu posisi tempat duduk atau berdiri diatur berdasarkan jabatan atau kedudukan individu, dengan yang lebih tinggi mendapatkan posisi yang lebih terhormat. Lalu sesuai dengan urutan. Dalam suatu kelompok, urutan tempat duduk atau berdiri mengikuti aturan tertentu, misalnya dari tengah ke kanan dan kiri atau dari depan ke belakang. 3. Mengikuti keteraturan. Tata tempat harus diatur dengan rapi dan jelas, sehingga setiap tamu mengetahui tempatnya dan tidak terjadi kebingungan atau ketidaknyamanan. 4. Fleksibilitas. Meskipun ada aturan baku, tata tempat juga perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi acara, serta mempertimbangkan jenis acara dan tamu yang hadir.
Berikut kami sajikan contoh-contoh tata tempat pertemuan. Pertama, tata tempat pertemuan bilateral, yaitu pengaturan tempat duduk dalam pertemuan resmi antara dua negara, sangat penting untuk mencerminkan hubungan diplomatik dan hierarki. Berikut adalah prinsip umum yang sering diterapkan. Tuan rumah negara yang menyelenggarakan pertemuan menempati posisi di sebelah kiri, sementara tamu negara menempati posisi di sebelah kanan. Contoh yang kedua ialah tata letak teater style. Dalam pertemuan adalah pengaturan tempat duduk di mana kursi-kursi disusun berderet-deret menghadap ke depan, mirip dengan susunan tempat duduk di teater atau auditorium. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan jumlah peserta yang dapat ditampung dan memfokuskan perhatian mereka pada satu titik seperti panggung presenter. Pembahasan selanjutnya dan yang terakhir yaitu tata letak classroom style. Dalam sebuah ruangan, terutama ruangan rapat atau kelas, adalah penataan meja dan kursi yang disusun berbaris lurus menghadap ke depan, mirip dengan susunan di ruang kelas tradisional. Susunan ini efektif untuk presentasi pelatihan atau kuliah, di mana fokus utama adalah pembicara atau pemateri yang disampingkan. Kelebihan fokus pada pembicara, ideal untuk presentasi dan memfasilitasi pencatatan. Kekurangannya adalah kurang interaktif, terbatas untuk kolaborasi, dan potensi kurang terlibat. Sekian contoh-contoh tata letak yang kami telah sajikan. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih banyak telah menonton konten kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.